Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat pagi semuanya ya. Kali ini gua akan ngupdate ya mengenai brace ya, teman. Karena gua udah lama nih ya nggak update brace. Terakhir gua update brace kapan ya, cuy? Sebentar. Gua akan cek dulu, teman ya. Jadi gua udah lama sih nggak ngupdate brace, teman ya, mengenai perkembangan ya. Terakhir kan kemarin gua nunggu brace meluncurkan Explorer-nya ya, dan ternyata udah diluncurkan ya. Dan gue kemarin udah janji mau ngelihat Explorer-nya, teman. Dan mungkin ada updatean lagi ya mengenai si Bitget baru-baru ini kalau gue lihat. Nah, nanti sorry. Nah, nanti bakal gue ulas semua ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu, teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak salaman, langsung kita kepoin aja ya, teman. Jadi ya, kita akan coba cek di market cryptocurrency gitu, temen ya. Oke, jadi di sini terlihat banget ya untuk Fear and Greed Index di level 77, artinya keserakahannya meningkat lagi, cuy ya. Karena memang baru-baru ini Bitcoin naik hingga 5,97% dalam kurun waktu 24 jam. Hal itu tentunya mengakibatkan efek tersendiri ya terhadap perkembangan altcoin saat ini, teman ya. Kalian bisa lihat sendiri dalam kurun waktu 24 jam ini Solana yang ngegas banget nih ya, naik hingga 14,52%, cuy. Wow, ya kenaikannya cukup luar biasa untuk Solana ya. Karena memang Solana ini dulu salah satu koin yang yang cukup kencang banget ya, teman ya. Dari segi performa, kolaborasi, fundamental lah, pokoknya kencang banget, teman ya, mengenai Solana ini ya. Jadi Solana ini turun kan karena memang kejadian FTX dulu gitu, teman. Dan saat ini sudah mulai berangsur pulih lagi karena isu apa namanya? Pendiri FTX ya di penjara gitu, teman ya. Oke. Dan kalau kita lihat sendiri ya, beberapa altcoin juga mengalami kenaikan saat ini gitu, teman. Nah, bagaimana untuk updatean Bitget Brace ya? Jadi kita langsung aja, teman ya, kita langsung aja, nggak usah banyak cincung. Ya, kita langsung aja ke updatean Bitget Brace, teman. Nah, oke. Jadi di sini gue udah masuk di Twitternya si Bitget Brace, teman ya. Jadi kalau kalian lihat di sini memang untuk updatean yang dipindah itu mengenai mobil listriknya ya, teman ya. Dan mereka juga sudah, kalau nggak salah itu ya, sudah menginfokan lah ya mengenai si mobil listrik itu, teman ya, kapan peluncurannya ya. Kalian tinggal tunggu aja waktunya gitu, teman ya. Katanya di bulan Desember gitu, teman ya. Oke, sebentar kita akan coba cek ya, teman. Ini info pada 9 November sih ya, teman. 9 November, dan mereka itu memperbaruinya ini nih, yang memperbarui mengenai keybrace-nya ya. Ntar gua akan cek dulu, teman. Ya, jadi intinya di sini mereka itu akan meluncurkan ya, teman ya, di Keybrace Freeze Electric Car on 7 Desember 2023. Oke, so kita tinggal tunggu aja di tanggal 7 dia akan luncurin Keybrace-nya. Seperti apa nanti dampak terhadap Bitget Brace gitu, teman ya. Apakah ada kenaikan tersendiri atau malah Bitget Brace mengalami penurunan ya. So kita tinggal tunggu aja, teman. Ya, ini mengenai updatean si Bitget Brace ya. Nah, kemarin juga dia juga mengupdate ya, kalau nggak salah itu mengupdate mengenai Explorer-nya. Nah kan kemarin gue sempat tunggu ya, Explorer Bitget Brace ini kok nggak belum diluncurin gitu loh. Nah ternyata kemarin ada updateannya nih ya mengenai si Explorer dari si Bitget Brace, teman ya. Nah ini, teman ya, mana sih updateannya. Nah ini nih ya, updateannya seperti ini. So kita tinggal lihat aja ya, kita tinggal langsung masuk ke Explorer-nya. Jadi ini adalah tampilan Explorer dari Bitget Brace ya. Jadi sedikit lebih fresh ya, teman ya, seperti samalah tampilannya dengan screenshotan yang ditampilkan mereka ya. Jadi blockchain Bitget Brace itu, teman ya, sudah melakukan transaksi itu sebanyak 46 juta transaksi dan memvalidasi blok udah 3.600.000-an, teman. Dan walletnya ini cukup banyak ya. Wallet yang udah dibuat di Bitget Brace itu hampir 1 juta ya. 1 juta kurang 800 kurang berapa puluh ribu wallet ya, teman. Oke. Dan untuk daily transaksinya masih kecil ya. Ini terlihat banget bahwa proyek jaringan kripto Bitget Brace itu masih belum berkembang ya. Jadi perkembangannya masih kecil banget ya. Transaksinya baru 209 gitu, teman. Ya, jadi ini adalah transaksi-transaksi dari si Bitget Brace, teman. Kalau kita lihat di sini token ya, kita cek tokennya ini, teman. Sebentar ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat token ini ada beberapa token ya yang mungkin ini didirikan di atas jaringan didirikan di atas jaringan Bitgetbrace ya, seperti es krim ini ya, Yong Parrot ini teman. Ini ada proyek-proyek yang ada di jaringan BRC teman ya. Dan ada kolaborasi tertentu ya dengan beberapa proyek dari Bitgetbrace itu sendiri gitu teman. Ini juga ada marketplace ya teman ya. Ini ada apa lagi nih? Sebentar ya, agak lemot cuy, sorry ya. Nah, ini adalah dari project Bitgetbrace ya, yang nge-support Bitgetbrace ya. Kalau nggak salah di startup-nya ya teman. Startup dari si Bitgetbrace lah intinya teman, proyek-proyek kripto yang disupport Bitgetbrace. Karena kan Bitgetbrace juga ngebuat Bitget Venture ya, yang dimana mereka itu menginvestasikan dananya untuk proyek-proyek kripto ya teman ya. Dan proyek kripto itu nantinya berharap bisa mendukung ekosistem atau jaringan dari Bitgetbrace itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa project ya yang sudah berkolaborasi dengan si Bitgetbrace ya teman. Jadi ada banyak sekali Bitgetbrace teman ya untuk kolaborasinya teman. Tapi ya memang banyak sekali yang kontra terhadap Bitgetbrace ya. Buat kalian yang kontra, skip video ini gitu teman, karena ini gue ngupdate Bitgetbrace, oke? Dan selebihnya hanya updatean chart dan IPA ini teman ya, untuk reset API teman. Ya ini adalah tampilan dari Explorer Bitgetbrace lah, kurang lebih seperti itu teman ya. Nah, baru-baru ini juga si Bitgetbrace tuh kalau nggak salah ngupdate ya mengenai staking ya, kalau nggak salah temen ya, di kemarin kalau nggak salah ya. Sebentar, gua akan cari dulu temen ya. Kayak gambarnya ini nih, gambarnya si memenya si Bitgetbrace tuh BV ya. Gambarnya tuh kayak kalau nggak salah BV gitu loh temen. Sebentar, gua akan cari ya. Intinya dia tuh ngupdate mengenai perkembangan Bitgetbrace gitu teman ya, mengenai staking ya. Katanya mereka itu akan menciptakan staking dan mereka akan segera mengumumkan. Terakhir gue infoin seperti itu ya kalau nggak salah ya. Nah ini nih. Jadi pada tanggal 13 November kemarin si Bitgetbrace juga men-tweet gambar BV terus perutnya gendut terus ada uang-uangnya gitu ya teman. Ada ini maksudnya apaan gitu ya. Gue belum tahu waktu itu teman. Dan mereka juga mengumumkan katanya info stakingnya itu akan segera diumumkan gitu teman ya. Tapi sampai sekarang belum ada info ya mengenai staking tersebut gitu teman ya, bagaimana. Nah, baru-baru ini juga dikutip dari koin DCX ya, mereka itu mengcompare Shiba Inu versus Brace. Di sini kalau Shiba Inu like, Brace di retweet ya. Ya jelas menang Shiba Inu ya, secara komunitas Shiba Inu udah berapa cuy, Bitgetbrace baru berapa ya. Ya maklum lah kalau menang Shiba Inu gitu teman ya. Tapi kalau gue lihat dari marketnya ya memang untuk fluktuasi harga ini cepetan Bitgetbrace ya teman. Oke lah, Bitgetbrace turunnya cepet banget ya. Tapi ketika ada sentimen dikit, Bitgetbrace langsung boom, langsung naik ya. Naiknya tuh banyak persen ya. Meskipun naik 4% itu pertumbuhannya cukup cepat banget Bitgetbrace sebenarnya. Artinya apa? Dilihat dari adanya sentimen sedikit yang mempengaruhi Bitgetbrace, Bitgetbrace langsung melonjak harganya. Intinya di situ tuh sebenarnya ya, meskipun banyak yang kontra Bitgetbrace, sebenarnya banyak yang ngarep Bitgetbrace itu ke $1 sebenarnya ya. Berhubung memang ada beberapa tim bukan beberapa ya, ada sebagian dari tim Bitgetbrace itu yang update-nya itu baik gitu loh teman ya, nggak ada update-an yang cukup signifikan gitu teman ya. Dan banyak juga yang kontra mengenai updatean si Keybrace-nya ini gitu teman ya. Sebenarnya sih kalau memang misalkan Keybrace-nya ini bisa menciptakan sebuah demand nantinya untuk Bitgetbrace ya apa salahnya, no problem lah teman ya. Oke. Meskipun dia proyek di luar kripto, tapi kalau memang bisa nyiptain demand ya nggak masalah kalau menurut gue pribadi sih ya. Ya. Jadi yang menurut gue pribadi yang di luar sana udah kower-kower dulu ya teman ya, ya itu gue rasa dia investasi di Brace tapi pakai uang panas gitu teman ya. Jadi harganya jatuh dia kower-kower ya, intinya seperti itu kalau gue tanggepin ya, bodo amat ya. Mereka mau bilang apa gitu. Jadi buat kalian yang mungkin kontra terhadap Brace ya, skip video ini ya, skip video ini teman. Ya karena gue di sini update Bitgetbrace ya, sekali lagi gue update Bitgetbrace. Oke. Dan terakhir ya teman ya, dia itu update mengenai sebuah koin ya kalau nggak salah. Nah ini nih, pada 10 jam yang lalu dia update nih ya, Stake Brace Earn BV. Jadi artinya kan kemarin di video gue sebelumnya ya, dia menginfokan mengenai staking Brace ya, katanya akan diumumkan. Tapi infonya belum ada sampai saat ini, gue tunggu. Tapi dia 10 jam yang lalu dia menginfokan nih Stake Brace and Earn BV. Artinya kalian stake Brace itu katanya nantinya akan mendapat BV lah. BV itu apaan gitu ya? Bukannya BV itu hanya meme ya, bukan token atau proyek kripto ya.
Kan di bulan lalu tim BitGetBase menginfokan seperti itu ya. BV itu hanya meme ya, bukan proyek kripto. Nah, tapi yang mencengangkan nih kalau kalian lihat ya, di sini nih teman, sebentar. Nah ini nih. Jadi di sini ya mereka itu membuat BV menjadi sebuah proyek kripto gitu loh teman ya. Jadi proyek meme gitulah teman ya. Ini diinfokan langsung loh ya dari tim BitGetBase gitu teman. Nah ini nih ya. BV kalian kalau klik ini, nah nanti dia muncul di ini nih alamat Twitternya nih. Jadi BV yang tadinya hanya sebuah meme lelucon ya di BitGetBase, nah saat ini dijadikan proyek kripto dengan tujuan kalian bisa staking BitGetBase ya dan mendapatkan si token meme BV ini gitu teman ya. Jadi intinya seperti itulah teman. Nah di sini ya, di sini BV itu ada kalau kita lihat di Dextool, nanti kita akan lihat di Dextool juga teman. Nah ini nih BV ya teman. Ini gue tadi sempat udah cek websitenya. Jadi ini website si BV, katanya kripto paling lucu dan layak meme ya. CoinDoge kata memiliki momen masing-masing, tapi sekarang giliran BV yang bersinar dan menjadi raja meme. Nah, apa yang ditawarkan BV gitu ya, sehingga orang itu banyak ingin mendapatkan BV ketika men-staking si BitGetBase. Kalau misalkan memang nggak ada yang ditawarkan yang sekiranya nggak wah gitu ya, ngapain kita dapetin BV gitu loh ya teman, buat staking BitGetBase ya, ketahuan kita punya BitGetBase gitu teman ya. Tapi ya mungkin ya mereka akan mengintegrasikan sesuatu, mungkin kedepannya kita juga nggak tahu terhadap BV ya teman. Nah kelebihan dari BV nanti bakal kita cek gitu teman ya. Ini tentang BV nggak usah gua bacain ya. Intinya BV itu proyek meme dari si BitGetBase. Apa mungkin dia juga memantau ya perkembangan dari si Floki ya, yang proyek meme, dia menciptakan proyek baru yang bernama Token V gitu. Apa mungkin dia terinspirasi dari itu ya? Makanya si BitGetBase itu dia nyiptain juga sesuatu proyek kripto lagi ya, dan dikaitkan ke ekosistemnya. Ya, Token V kan juga seperti itu gitu teman. Tapi beda halnya ya, Token V itu proyeknya benar-benar bagus kalau menurut gue pribadi. Lah ini bukan proyek meme ya kalau Token V gitu teman ya. Nah ini yang diciptakan BitGetBase itu proyek meme cuy. Ini proyek meme teman. Tapi bedanya ya, ini sama-sama ya teman, sama-sama untuk proyek meme dari BitGetBase ini berdiri di jaringan BSC untuk saat ini. Tapi kalau gue lihat dari perkembangannya, dia nantinya akan cross chain ya. Jadi dia nantinya akan ada di jaringan ETH, akan ada di jaringan BitGetBase. Nah pertanyaan gue, kenapa dia nggak nerbitin di jaringan BitGetBase langsung ya? Mungkin kalau dia nerbitin di BitGetBase ya mungkin nggak ada yang tertarik ya teman ya. Mungkin ya. Makanya dia menerbitin di BSC dulu ya. Nanti di BitGetBase itu belakangan ya. Oke. Jadi artinya ini nantinya menjadi token meme cross chain ya. Di BSC ada, di jaringan ETH ada, dan di jaringan BitGetBase ada gitu teman. Oke. Ya. Dan di sini adalah kontrak addressnya ya, ini kontraknya nih teman. Nah ini kontrak dari alamat si BV ya dengan desimal 8 teman. Oke. Nah bagaimana untuk membeli ya? Kalian bisa membeli ya kalau BSC ya di PancakeSwap, kalian juga bisa membeli gitu teman ya. Ya caranya membeli nggak usah gue bacain ya. Tentunya kalian udah paham cara ngebeli di DEX gitu teman. Ya, jadi token BV ini atau token meme dari BitGetBase terbaru ini ya memiliki supply yang cukup sedikit teman. Ini memiliki supply 1 juta, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Hanya 1 triliun ya. Kalau BitGetBase kan 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Nah, ini hanya 1 triliun ya. Katanya kumpulan likuiditas 100% gitu teman ya. Bergabunglah dengan komunitas kami. Oke. Jadi gak usah lama-lama ya, kita akan cek ke Dextool teman ya. Dimana di sini kita langsung bisa memantau pergerakan on-chain transaksi BV. Oke, dan di sini transaksinya ya sangat mengenaskan. Oke, dimana di sini turun hingga 99,96% dalam kurun waktu 24 jam, cuy. Wow, ya. Ya karena mereka belum bisa menunjukkan proyek apa yang kelebihan apa dari proyek meme dari si BitGetBase ya. Ya mungkin karena memang baru diumumkan ya. Mungkin kedepannya kita nggak tahu proyek meme dari BitGetBase ini nanti akan ditambahkan utilitas, kita juga nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut. Nah kalau kita lihat transaksinya di sini memang ada beberapa yang membeli gitu teman ya. Untuk si BV proyek meme dari si Breeze ya. Dan untuk jumlah market cap saat ini tuh 4,44 juta ya untuk market cap dari si BV ini. Jadi cukup lumayan besar ya, proyek baru muncul market capnya 4,44 juta lah. Dengan likuiditasnya itu
47 ya, ini likuiditasnya terkunci teman, jadi aman ya teman, untuk likuiditasnya itu terkunci gitu teman. Untuk pemegangnya itu udah 1000 teman ya, jumlah pasokannya itu 100 billion. Ini 100 billion bener nggak sih ya? Tadi kalau nggak salah itu berapa sih? 100 billion kan 100 miliar ya? 100 miliar, sebentar. Gua akan cek di ini. Ini hanya 1 miliar cuy. 1000 juta ya, miliar. Oh 1 triliun ya. 1 juta, miliar, triliun. Ini jumlahnya 1 triliun gitu teman. Tapi kalau di Dextool ini 1 miliar ya. Oke. Nah itulah pokoknya untuk jumlahnya lah teman ya. Ini proyek meme dari si BitGetBrace. Nah untuk skornya di Dextool ini masih cukup rendah ya, 0,23. Lah apakah lu tertarik bang dengan proyek ini ya? Ya kalau gue rasa gue nggak tertarik ya temen ya. Gue nggak tertarik dengan proyek meme, gue lebih tertarik dengan BitGetBrace-nya gitu temen ya. Meskipun ini nantinya dikolaborasikan dengan BitGetBrace ya, dengan men-staking Brace kita mendapat BV gitu teman. Ya intinya apa namanya, dari segi supply ya, dari segi supply memang lebih sedikit daripada si BitGetBrace teman ya. Kalau memang nantinya si BitGetBrace itu bisa membuat utilitas terhadap BV token atau BV meme-nya ini ya, gue rasa nggak menutup kemungkinan harganya nanti akan bisa naik ya, kalau ada utilitasnya. Kalau gue lihat saat ini memang nggak ada utilitasnya gitu teman ya. Ya ini baru websitenya, dia menerangkan apa itu BV dan dia akan nantinya cross chain, supply-nya lebih sedikit. Udah itu doang ya. Jadi nggak ada keistimewaan yang ditawarkan di BV ini untuk saat ini ya. Kita nggak tahu kedepannya akan dijadikan seperti apa nih si token BV ini gitu teman ya. Itu tergantung dari tim BitGetBrace. Kalau gue rasa sih tim BitGetBrace itu cukup sebenarnya ya, proyek-proyeknya cukup bagus ya teman. Jadi gue rasa dia fokus lah ya, fokus terhadap perkembangan proyek-proyek yang udah mereka buat gitu teman ya. Supaya apa? Supaya gak kebanyakan proyek terus dia jadinya nggak fokus gitu ya. Itu malah bisa menurunkan market dari si BitGetBrace itu sendiri. Kalau saran dari gue sih ya, lebih baik mereka fokus pada 1, 2, 3 proyeknya tapi bisa maksimal, daripada mereka punya banyak proyek terus nggak difokuskan ya, itu malah nggak maksimal semua ya. Artinya nanti malah jadi kontra ya terhadap BitGetBrace itu sendiri. So tapi kalau overall ya, melihat perkembangan BitGetBrace ini masih ada project, ada progress untuk BitGetBrace itu lebih maju lah, intinya seperti itu dari tim BitGetBrace kalau gue lihat dari updateannya ya. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini ya, melihat dari updatean si BitGetBrace teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya teman ya, buat kalian yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua, kalian bisa gabung aja teman ya. Untuk linknya gua sediain di kolom deskripsi teman, dimana di sini gue setiap harinya akan men-share ya sentimen-sentimen serta update news cryptocurrency ya. Tentunya kalian nggak akan mungkin ketinggalan mengenai updatean sentimen news cryptocurrency, dan kalian juga bisa sharing cryptocurrency dengan gua dan teman-teman di grup gua ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi, oke? Dan tetap sebelum gua akhiri video ini ya teman-teman, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.